各位同学，大家好。今天我们要学习是定量研究方法。Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan qualitative research. 这是我们的教学目标。Ini adalah learning outcomes kita pada hari ini. What is qualitative research? Apa yang dimaksud dengan qualitative research? Kita lihat 3 poin berikut. Yang pertama, 定性研究，以文字形式呈现数据。研究设计比较宏观，灵活性比较大。在数据收集过程中，需要根据情况不断加以调整。研究环境真实自然，研究者不加干预。Jadi di sini qualitative research disebut dengan 定性研究。Ada beberapa kata kunci di sini adalah 以文字形式呈现数据。Biasanya data-data ini disampaikan melalui 文字 atau huruf non angka atau huruf. Kemudian 研究设计比较宏观，灵活性比较大。Jadi di sini fleksibilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan quantitative research, di mana desain ini dapat berubah sesuai dengan keadaannya. Jadi di sini ada 需要根据情况不断加以调整，ya. Lalu kemudian 研究者不加干预. Di sini ada di mana qualitative research penelitinya itu tidak ikut campur. Jadi apa yang didapat di lapangan itu tidak sepenuhnya disetting oleh si peneliti kualitatif. Kedua, kita lihat suatu proses penemuan dan pengumpulan, analisis dan interpretasi data visual dan naratif yang komprehensif untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu fenomena atau masalah yang menarik perhatian. Di sini kata kuncinya adalah proses penemuan pengumpulan dan data ini diinterpretasikan secara visual dan naratif. Nah, di sini walaupun memang disampaikan berupa huruf-huruf atau kalimat-kalimat, tetapi data yang ditampilkan adalah secara visual. Jadi di sini kita boleh menggunakan tabel-tabel maupun chart tertentu dan persentase. Mungkin setelah dihitung persentasenya paling full ada 100%, itu ditampilkan secara visual. Itu termasuk kualitatif. Ya. Karena hasil-hasil angka itu tidak diolah secara statistik. Mungkin diolah secara statistik, tetapi caranya, tujuan akhirnya itu berbeda dengan kuantitatif. Kalau kualitatif seperti apa? Yaitu mendapatkan pemahaman tentang suatu fenomena atau masalah. Jadi paham, oh fenomena ini terjadi karena ini. Masalah ini karena begini, seperti itu. Kemudian yang ketiga kita lihat, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Ini sebagai lawannya adalah eksperimen. Sebelumnya kita jelaskan eksperimen itu biasanya disetting oleh peneliti di penelitian kuantitatif eksperimen, di mana peneliti di qualitative research ini sebagai instrumen kunci. Ya, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. Analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Ya, pada penelitian kuantitatif, kenapa dia menekankan generalisasi? Karena dia mencari populasi tertentu dengan sampel tertentu. Jika hipotesis terbukti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel yang diambil merupakan salah satu dari bagian populasi tersebut, mereka seperti itu. Itu adalah kuantitatif. Tapi kualitatif itu menekankan makna. Jadi belum tentu mewakili suatu populasi. Jadi intinya adalah dia menekankan makna daripada generalisasi. Kemudian karakteristik utama. Qualitative research tujuannya itu bersifat eksplorasif, diagnostik, dan prediktif untuk memahami masalah fenomena yang ada atau untuk mengetahui situasi yang aktual seperti apa. Jadi peneliti kualitatif akan menemukan fakta-fakta tertentu di lapangan setelah melakukan penelitian di lapangan. Kemudian setelah menemukan fakta tersebut, bisa jadi desain penelitiannya berubah dikarenakan kondisi fakta di lapangan. Seperti itu. Kemudian teknik pengumpulan datanya biasanya dengan case study, action research, observation, dan lain sebagainya. Ya, di sini menggunakan beberapa instrumen. Biasanya instrumen kualitatif dan kuantitatif itu sama, yaitu bisa menggunakan kuesioner, lalu bisa menggunakan juga wawancara dan lain sebagainya.
tetapi cara menganalisis datanya berbeda. Di sini adalah teknik pengumpulan data. Kemudian peran peneliti dalam qualitative research, peneliti adalah salah satu bagian dari penelitian. Peneliti melakukan wawancara berdasarkan fakta di lapangan. Peneliti menyebarkan kuesioner di lapangan, kemudian bisa jadi menyebarkan kuesioner kedua, ketiga, dan seterusnya. Makanya kunci dari qualitative research adalah peneliti yang peka terhadap fakta-fakta di lapangan. Kemudian skema penelitian. Seiring dengan berjalannya riset dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi lapangan. Sehingga dapat dilihat bahwa peran peneliti sangat penting di dalam qualitative research. Kemudian lingkungan penelitian adalah dilakukan di lapangan dalam kondisi yang aktual. Sehingga ketika kondisi lapangan aktual dan tidak disetting seperti eksperimen research, itu menyebabkan apa? Yaitu seiring berjalannya riset dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi di lapangan. Balik lagi yaitu peran peneliti sangat penting dalam penelitian kualitatif. Oke, hasil analisanya yaitu hasil analisis data yang ditemukan di lapangan. Biasanya tadi menekankan makna, memahami fenomena yang terjadi, dan menyampaikannya secara naratif. Itu adalah qualitative research. Ini adalah assignment kita pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif? Yang kedua, apa karakteristik umum penelitian kualitatif? Ini adalah reference kita pada kali ini. Oke, video pembelajaran sampai di sini. 谢谢大家，再见。